Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Savitri, NIM S1N018015, kelas 6A reguler pagi. Di sini saya akan membahas tentang cara melakukan uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS. Kita pelajari terlebih dahulu tentang konsep dasar dalam uji independen sampel t-test, di mana uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik adalah data tersebut berdistribusi normal dan homogen, karena uji independen sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis datanya. Di sini saya mempunyai data hasil belajar matematika yang terdiri dari hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Jadi ini ada dua sampel seperti pedomannya dua sampel tidak berpasangan. Jadi berbeda kelompok kelas A dan kelas B untuk hasil belajar matematikanya. Langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama, kita akan memberikan kode pada hasil belajar pada masing-masing kelas. Caranya seperti ini. Saya tulis kelas A dengan huruf A, kelas B dengan huruf B. Kemudian saya beri angka 1 untuk kelas A, dan untuk kelas B saya beri angka 2. Selanjutnya saya akan membuka program SPSS yang sudah ada. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk program SPSS. Selanjutnya saya klik variable view seperti ini. Kemudian untuk name, pada name yang pertama diberi nama hasil. Kemudian pada bagian kedua saya beri nama kelas. Kemudian pada bagian label, pada hasil saya tuliskan hasil belajar matematika. Belajar matematika. Seperti ini. Kemudian pada bagian label saya tuliskan kelas lagi. Kemudian pada bagian values, pada bagian kelas saya klik di sini. Perhatikan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pada bagian value saya tuliskan 1. Kemudian saya beri label kelas A. Lalu klik add. Kemudian 2, pada label saya tulis kelas B, lalu klik add, kemudian klik OK. Selanjutnya saya klik data view. Dan di sini ada dua variabel yang sudah saya buat tadi. Pada bagian variable view ada hasil dan ada kelas.
Selanjutnya, saya akan menginput data yang ada di Excel. Yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Kita buka Excel terlebih dahulu. Sebelum saya input program SPS tadi, ada yang terlewat ya. Jadi, tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar untuk kelas A dan kelas B. Cara penginputan di SPS-nya, saya blok pada bagian kelas A terlebih dahulu. Lalu copy, lalu paste. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di bawah ini adalah untuk hasil kelas B. Kita kembali lagi ke Excel. Kita copy untuk kelas B-nya. Kita copy. Kemudian kita paste di bawah kelas A, tetapi pada bagian SPSS. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk pengelompokan kelas, kita buka Excel kembali. Untuk kelas A, kita blok semua kodenya. Kita blok semua kodenya untuk kelas A. Kemudian saya copy. Kemudian saya paste di SPSS. Begitu pula pada kelas B, kita di sini udah mengcopy kode kelas untuk kelas B. Kode untuk kelas B adalah 2. Nah, seperti ini proses input data untuk uji independen sampel t-test. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah saya klik Analyze, kemudian Comparement, lalu Independent Sample t-test. Nah, muncul kotak dialog pada bagian hasil belajar matematika. Saya input pada kotak tes variabel S. Hasil belajar matematika kita input pada kotak tes variabel S. Kemudian untuk kelas, saya masukkan pada grouping variabel. Selanjutnya klik define group. Pada grup 1 kita tulis 1. Grup 2 kita tulis 2. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Ya, di sini muncul output SPSS, yakni untuk output
Uji independen sampel t-test ada dua output. Yang pertama, untuk output pertama ini grup statistik, dan yang kedua output independen sampel t-test. Yang pertama ini grup statistik itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPS tadi, di mana di sini kelas A dan kelas B untuk jumlah sampelnya sama, dua sampel. Kemudian MEA itu adalah nilai rata-rata untuk kelas A 68,2273, untuk kelas B 85,4545, dan ini juga dijelaskan standar deviasi dan standar error mean. Selanjutnya sudah saya sampaikan di awal, untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika untuk kelas A dan kelas B, itu caranya dengan melihat tabel pada bagian output independent sample t-test. Di sini kita cari untuk nilai signifikasi untuk equal variance assessment. Ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik untuk uji independent sample t-test, di mana data hasil ini diperoleh nilai signifikan. Nilai signifikan sig to Taylor sebesar 0,000. Sebelum itu, kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test. Nah, dari hasil pengolahan data dengan SPS ini, diketahui nilai signifikasinya adalah sebesar 0,000. Artinya, lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Nah, seperti ini adalah rangkaian cara uji independen sampel t-test. Sekian dan terima kasih.